Pesantren BM.com membangun generasi Qur'ani produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wasyafa'ati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wa jamil malaikatil muqarrabin wal qarubin wal ruhanil wal kiramil katibin wa khususan sayyidina syahada. Qaddasallahu sirrul aziz. Syai'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina min masyayikhil ardina maghribiha wa bahriha wa usulina kusnawan murhita wa suhalqa wa ila ruhita wa suhalqa bil mahfud wa ila ruhina wa sumina bil fikih wa ila ruhina marqa wa sita bil sultan wa ila ruhi sultan pemimpin soi kromo wa ila ruhi sultan bil kifat wa ila ruhi surakon bil Muhammad Rais wa ila ruhi pemati bil hati sulit wa ila ruhi sulistyo bil sahri sokotom wa ila ruhi fatwa kalma bil Tuhan wa ila ruhi lain pemati bil sampai wa ila ruhi bahru cuma bil haji ramah wa ila ruhi haji pasir bil kurun wa ila ruhi tutul bil pakih wa ila ruhi ahmad bil Tuhan wa ila ruhi roda bil Ghafarallahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa sahlallahu lahum tariqa ilal jannah. Syai'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu Muhammad Sayyid Ishaq bin Hadis. Sallallahu wa sallam wa fatihah fitim. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biqasir maqsida suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah sekalian, wabil khusus para ustadz, para alim, sesepuh dan juga tokoh masyarakat RT 04, RT 02, RW 05 Puri Permai ini, semoga senantiasa dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, amin. Semoga senantiasa diberkahi, amin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT kita, Masya Allah, yang sudah sukses mengantarkan karnaval 17-an dan juga sukses mengantarkan kontingen RT 04 dalam ajang lomba tingkat kabupaten ya. Kita tinggal menunggu hasilnya. Tadi saya sudah dapat bocoran dari Pak Wakil, kita mendapatkan 3 besar, Masya Allah. Ini satu predikat yang patut diacungi jempol ya, jempol 4 nih Pak RT nih. Atas kiprahnya yang dengan sukarela, penuh ikhlas dan juga kerja keras, tentunya didukung oleh seluruh pengurus RT ya, Pak Wakil, Pak Aris, luar biasa, juga tokoh-tokohnya, Pak Ngadi, Pak Halim, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga ke depan tidak hanya mewakili kabupaten, tidak hanya dalam ajang kabupaten, tapi bisa mewakili kabupaten dalam lomba provinsi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak-bapak sekalian yang hadir, undangan dari Bapak Edi atas walimatul khitan yang beliau adakan. Semoga kehadirannya menambah keberkahan dan juga semuanya mendapatkan keberkahan atas undangan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada taranya, yang telah memberikan kesempatan sampai hari ini. Sehingga kita bisa hadir di sini dan kita selalu mendapatkan keselamatan dan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berkah ini Allah takdirkan kita berjumpa lagi dalam suasana walimatul khitan Ananda Muhammad Zaki Ishak bin Edi Setiawan. Semoga Ananda Zaki Ishak diberikan kesuksesan dalam setiap cita-citanya, amin. Dijadikan anak yang saleh, anak yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa dan agama, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak rahmatullah, perkenalkan sembari hadir di majelis ini, saya juga membawa kru ya. Ada tim media, Mas Hanif yang senantiasa setia untuk membuat konten-konten positifnya. Jadi nanti setelah ini Bapak-bapak bisa klik di YouTube Pesantren BM atau di websitenya pesantrenbm.com. Instagramnya juga ada Pesantren BM. Jadi lebih dikenalnya Pesantren BM. Kalau dibilang Pesantren Baitul Muqaddas agak-agak susah menyebutnya, jadi Pesantren BM saja. Kemudian ini ada santri-santri kami dari sebelah sini, ini Mas Giovanni Vicky, tinggalnya di Sodong. Ini spesialis untuk kiro ya. Nanti bolehlah kalau suatu saat dipanggil, siap beliau tuh. Kemudian Pasha yang pakai baju ungu, jadi Pasha ungu ya. Dia tinggal di Puri 2. Dan juga Azam Nur Zaki dari Jakarta.
Ya ini buat latihan mereka supaya terbiasa manggung. Jadi sengaja saya ajak ya dalam setiap undangan yang saya hadiri. Alhamdulillah, ini perkenalan sudah cukup sekian. Kita masuk kepada inti materi. Alhamdulillah, masih dalam momen suasana mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bahwasanya para pejuang kita telah mempersembahkan seluruhnya dengan hartanya, jiwanya, bahkan nyawanya dipersembahkan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan ini perjuangan yang sangat panjang. 350 tahun lamanya ya Pak ya. Indonesia dijajah dan ganti-ganti penjajahnya. Tadinya pernah dijajah Portugis, Spanyol, VOC yang akhirnya diambil alih langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Sampailah di titik paling menderitanya, yakni ketika diambil alih oleh pemerintah Jepang. Sedikit waktunya hanya 3,5 tahun, tapi 3,5 tahun itu jauh lebih dahsyat penderitaannya dibanding dengan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu pemerintah Belanda menerapkan kerja rodi itu masih ada bayarannya dan masih ada berkemanusiaannya sedikit lah. Ada bayarannya walaupun kecil. Kemudian diberikan penghidupan, mereka boleh untuk mencari nafkah. Tapi ketika masuk pemerintahan Jepang menjajah Indonesia, itu menjadi kerja romusa. Romusa itu sudah sama sekali dia nggak punya hak apapun. Manusia itu dijadikan robot. Jadi tidak ada perasaan sama sekali para penjajah waktu itu. Maka perjuangan yang panjang ini kemudian membuahkan hasil oleh karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru kemudian dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ada sebuah pengakuan yang indah. Kenapa demikian? Karena memang proses mendapatkan kemerdekaan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Memang betul perjuangan ini telah dimulai sejak lama. Akan tetapi perjuangannya ini masih belum buahkan hasil oleh karena musuhnya begitu kuat. Kita ingat perjuangan Pangeran Diponegoro. Masih sifatnya lokal. Hanya saat itu Jawa Tengah dan Jogja pergerakannya. Sementara perwakilan dari Jawa Barat, Jawa Timurnya belum ada yang datang. Lalu kemudian pecah perang di sana sini tapi sifatnya lokal. Sehingga menang di satu tempat tidak otomatis menang di tempat yang lain. Inilah yang kemudian disadari oleh para pejuang hingga tanggal 28 Oktober 1928. Maka kemudian utusan-utusan dari berbagai daerah berkumpul jadi satu, membuat satu kesepakatan Sumpah Pemuda. Ini kok bicara tentang sejarah ya? Gak apa-apa ya. Kita harus ingat kembali supaya nggak lupa. Karena nanti masuknya pada, nah apa tugas kita selanjutnya gitu. Maka kemudian semenjak 28 Oktober 1928 perjuangannya menjadi perjuangan rakyat semesta, bukan hanya parsial, bukan lokal, tapi sudah nasional. Tetapi mengingat musuh begitu kuat dengan persenjataannya, saat itu musuh udah punya bom, sudah punya kapal perang, sudah punya segala macam peralatan perang. Sementara Indonesia yang didapat hanya rampasan, senjata rampasan, senapan-senapan kecil, jumlahnya tidak banyak. Sampai-sampai ada yang rela perang dengan menggunakan bambu runcing. Golok pun nggak ada, jadi dibikinin sama tetangga kan begitu. Pakai bambu, udah pakai ini, maju. Maka sudah pasti korbannya nggak imbang. Dan sudah pasti belum bisa melumpuhkan penjajah sekaligus saat itu secara langsung. Maka kemudian para ulama di sini perannya sangat hebat. Apa? Para ulama berjuangnya tidak hanya fisik tapi juga dengan doa yang sangat mustajab.
baik doa yang dilantunkan dalam sepinya malam sendirian di rumah masing-masing maupun doa yang dilantunkan dalam bait-bait sehingga menjadi bait sholawat. Nah, doa ini terangkum dalam sholawat. Akhirnya sholawat ini tersebar di seluruh surau-surau, musola-musola, masjid dan masjid. Terus gegerlah masjid-masjid, musola-musola dengan doa-doa yang dilantunkan dalam sholawat. Namanya sholawat apa Pak? Salawat Asghil. Nih kita akan perdengarkan salawat Asghil oleh Ananda Pasha dan juga Azan Nurzaki. Selamat menyaksikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya. Hafal nggak Pak? Hafal nggak selawatnya Pak? Ingat nggak zaman dulu ada selawatan kayak gini? Yang ahlus sufah, yang ahlu musola pasti ingat nih. Ternyata bukan sembarang selawat. Apa maknanya? Ya Allah, berikan selawat dan sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan sibukkanlah pelaku kezaliman dengan pelaku kezaliman yang lain. Artinya apa? Ya Allah, biarkan mereka sibuk antar penjajah, biarkan mereka berperang sendiri-sendiri, penjajah yang satu dengan yang lain, maka keluarkan kami dari itu semua untuk kami keselamatan. Keluarkan wa akhrijna min bainihim salimin, maka keluarkan kami dari mereka semua dalam keselamatan. Luar biasa. Dan ini tepat akhirnya terjadi betulan. Maka kemudian skenario Allah tidak bisa dilawan manusia, dan skenario Allah pasti terjadi. Tanggal 6 Agustus 1945, tentara sekutu dengan bom atomnya menggempur kota Hiroshima, Jepang. Maka geger Jepang. Ya. Luluh lantak kota Jepang dengan penemu bom atomnya Albert Einstein. Bom yang paling dahsyat pada saat itu yang melumpuhkan seluruh kota. Banyak sekali yang meninggal. Sementara suami mereka, ayah mereka ada di Indonesia, menembaki orang Indonesia, menyiksa orang Indonesia. Dihajar keluarganya dulu oleh tentara sekutu. Bagusnya begitu. Coba kalau ngebomnya itu di Jakarta, gimana ceritanya? Tidak hanya itu, tanggal 9-nya Pak, diulang lagi, satu kota lagi, kota Nagasaki, dibom lagi, dikasih kapsul bom atom. Lumpuh semua kota Jepang. Nangis semua tentara-tentara yang di Indonesia mendapatkan kabar keluarganya mati, anaknya mati. Anaknya cacat seumur hidup, istrinya cacat seumur hidup. Nangis semua, lemes. Sehebat-hebatnya tentara kan punya keluarga. Main perasaan juga kan kalau yang jadi korbannya. Bangsa, kalau bahasa laki-laki, mending gua yang sakit daripada keluarga gua yang sakit. Benar nggak Pak ya? Mending gua yang sakit daripada keluarga gua yang sakit kan gitu. Mending gua yang disakiti daripada keluarga gua yang disakiti gitu. Sama Jepang gitu. Lemes mereka. Dan akhirnya para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka tanggal 10-nya untuk memastikan apa yang akan dilakukan oleh Jepang pasca pengoboman tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta terbang ke Dalat, Vietnam. Di sana ketemu dengan Marsikal Terauchi
Dia yang menjadi penentu apa yang akan dilakukan oleh Jepang selanjutnya. Marskal Terauchi menyampaikan Jepang sudah hampir menyerah, tidak ada daya lagi untuk melawan sekutu. Maka kemudian tanggal 12 pulang kembali ke Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta, dan kemudian datang ke rumah Laksamana Maeda, salah satu petinggi Jepang juga. Laksamana Maeda mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian tanggal 15 diumumkan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Maka kemudian para pemuda yang 3 diantaranya, satu namanya Sukarni, yang kedua Khairul Saleh, yang ketiga Wikana, mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menolak, tidak bisa, saya sudah janji akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 24. Saya sudah janji di hadapan Marskal Terauchi, nggak enak. Kata kalau pemuda, Bung, merdeka sekarang atau tidak sama sekali. Merdeka sekarang atau tidak sama sekali. Wah, nggak bisa, saya harus konsisten dong. Saya kan pemimpin. Akhirnya berdua diculik, Pak, dibawa ke Rengas Dengklok. Bahkan waktu itu Fatmawati masih membawa anaknya yang masih kecil, Guntur, ikut dibawa juga ke Rengas Dengklok. Bahasanya diamankan, memastikan bahwa ini harus segera proklamasi. Karena kalau terlambat, para pemuda kan tahu, kalau terlambat sudah keduluan sekutu datang, sudah dijajah lagi gitu. Sementara kita kelamaan, gak langsung proklamasi. Nah, tanggal 16-nya Ahmad Subarjo datang jadi mediator. Udah, gini aja, damai. Saya akan pastikan besok akan ada proklamasi. Izinkan kami membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Dibawalah kemudian tanggal 16-nya ke Jakarta. Dan malam itu juga di ruang makannya Laksamana Maeda, Bung Karno menuliskan naskah teks proklamasi yang asli. Setelah itu diberikan kepada sekretarisnya untuk diketik. Ya, saat itu sekretarisnya namanya Sayuti Melik. Apal dong sejarah. Bapak-bapak apal nggak ini? Yang apal apa-apa, pura-puranya belum tahu aja lah ya. Biar saya yang cerita, bapak-bapak dengerin aja. Oh iya tahu gua tahu gua gitu. Maka kemudian setelah diketik, nah inilah tulisan proklamasi yang besok akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Qadarullah, Pak, besoknya tanggal 17. Bulannya bulan Ramadan, harinya hari Jumat jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa itu? Rumah seorang habaib yang diinfakkan, diwakafkan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi orang Arab itu ada kiprahnya, Pak. Jadi nggak tangan kosong ke Indonesia tuh, ada bantuannya banyak. Nanti akan saya lanjutkan ceritanya. Bukan orang Cina ya, Pak. Maka selanjutnya adalah jam 10 pagi tanggal 17-nya Bung Karno mengumumkan, dan qadarullah lagi. Kok ya kayak kebetulan, padahal nggak ada kebetulan. Tiba-tiba wartawan asing pada datang. Entah dapat pemberitahuan dari mana, padahal itu rapih sekali. Karena saat itu tidak ada pengumuman, tidak ada televisi Indonesia, nggak ada. Di radio itu pun belum diumumkan, yang penting dibacakan selesai gitu. Ternyata ada banyak wartawan asing di situ. Wartawan Inggris ada. Akhirnya apa? Begitu dibacakan, tersiar di seluruh dunia. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Mirip gak, Pak? Mirip dikit lah ya. Alhamdulillah saat itu kemudian Indonesia bergemuruh, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Terus dilantunkan kemudian lagu Indonesia Raya W.R. Supratman, Indonesia Raya. Tapi ada yang kurang, Pak. Ternyata untuk menjadi syarat sebuah negara yang berdaulat, negara merdeka itu harus ada satu lagi. Selain punya rakyat, punya pemerintahan, punya wilayah, satu lagi harus ada pengakuan dari negara lain. Ini yang berat.
Maka apa yang terjadi? Para pejuang Indonesia disebar ke berbagai penjuru. Ayo, datangi negara-negara tetangga. Masalahnya apa? Malaysia belum merdeka. Nggak bisa kita minta tolong Malaysia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Cari negara yang sudah berdaulat. Akhirnya kemudian ada satu negara, Pak, yang berani mengakui kemerdekaan Indonesia. Seorang mufti Palestina, seorang ulama besar, mufti Palestina, Syekh Amin Al-Husaini, saat itu sedang berada di Jerman. Beliau di radio Berlin mengumumkan tentang dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga mendorong negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu. Palestina. Kemudian yang kedua, akhirnya ada utusan juga dari Indonesia yang datang langsung ke Mesir berempat, tapi yang saya kenal dua. Yang satu Haji Agus Salim, yang satu lagi A.R. Baswedan, kakek dari calon presiden kita. Kita lagi, saya maksudnya. Ini sejarah ya, harus saya sampaikan. Apa yang terjadi? Karena pada saat itu Indonesia belum bisa membuat paspor. Datanglah kemudian ke Mesir, di hadapan imigrasi Mesir ditanya, mana paspornya? Saya tidak punya. Dari mana kamu? Kami dari negara Indonesia, negara yang baru berdiri. Kami mau ketemu dengan pimpinan Anda agar mendukung kemerdekaan kami supaya kami bisa menjadi negara yang berdaulat, yang sah. Wah, dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Akhirnya diterima. Dibilang oleh ketua imigrasinya, ahlan wa sahlan, saudaraku, kalian adalah saudara kami. Ayo, saya antar ke presiden kami. Masya Allah. Dan saat itu juga ditandatangani sebuah pengakuan dari negara Mesir untuk negara Indonesia. Dibawa kertasnya, kertas yang amat sangat penting itu. Gimana caranya? Karena di Jakarta sudah kembali datang tentara-tentara Belanda yang ingin kembali datang ke Indonesia karena dulu direbut oleh Jepang. Sekarang Belanda ingin kembali masuk melalui tentara sekutu yang diikutinya. Sudah berjejer, sudah semua diperiksa, orang Indonesia yang datang itu diperiksa detail. Akhirnya gimana caranya? Kertas itu dibawa oleh Pak A.R. Baswedan dan dia yang berpikir keras, ditaruh di mana supaya nggak kena, supaya nggak keambil oleh pemerintah Belanda itu. Karena kalau surat yang maha penting itu, surat pengakuan kemerdekaan itu, kalau sampai dipegang, dianjurkan oleh Belanda, kan apa gunanya? Sia-sia dia. Diletakkan di dalam kaos kaki di bawah sambil terus berdoa. Dan betul ketika sampai di Jakarta diperiksa secara detail, gak ketemu, adanya di bawah kaos kaki. Ini sejarah. Dan hari ini Masya Allah, kita sudah mendapatkan kemerdekaan itu. Mereka sudah mempersembahkan seluruhnya, hartanya, jiwanya, keluarganya, bahkan darah serta nyawanya dipersembahkan untuk kemerdekaan Indonesia. Maka adalah menjadi tugas kita untuk meneruskan kemerdekaan itu sebagai rasa syukur pada nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak perang langsung dengan Jepang lalu kemudian Jepang kalah, keok, kemudian diusir, enggak. Tapi ada momen yang pas. 17 Agustus itulah yang momen yang pas yang diberikan oleh Allah, saatnya untuk Indonesia merdeka. Dan setelah itu bebas Indonesia dari cengkraman penjajahan. Maka saat ini tugas kita adalah tentu saja dengan berkarya, menjadi manusia-manusia produktif untuk membuat Indonesia menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang gemakrifah jinawi, negara yang sejahtera. Tentu tidak simsalabim, harus ada perjuangan kembali, tapi perjuangannya sudah beda. Maka tugas kita sebagai bapak-bapak yang sudah tua-tua ini, kecuali saya, kita tinggal mengantarkan anak kita menuju kesuksesan. Jadikan anak kita anak yang bisa mempersembahkan karyanya untuk bangsa Indonesia. Inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Tentu membentuk generasi yang akan datang supaya lebih baik lagi daripada kita. Pertama harus dilandasi dengan ketakwaan. Iman dan takwa sebagai syarat utama.
tapi iman dan takwanya tidak bisa kita lakukan dengan sendirian. Karena Allah menjanjikan keberkahan akan Allah munculkan, akan Allah berikan ke suatu negeri manakala penduduk tersebut menjadi penduduk yang takwa secara bersama-sama. Ada ayatnya? Ada. Surah Al-A'raf ayat 96 akan dibacakan oleh Mas Vicky. Pada Mas Vicky dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk sebuah negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi penduduk negeri bahasanya, bukan sekiranya kamu, bukan. Maka kalau kita baru takwa sendirian, belum aman kita. Belum bisa menjadi jaminan negeri ini menjadi makmur, belum bisa. Tapi harus iman dan takwanya secara berjamaah. Ini syarat, Pak. Maka kalau kita semua bertanya-tanya, kenapa ya? Indonesia kan negara yang subur makmur, yang semuanya ada. Mau emas ada, mau tembaga ada nggak, Pak? Ada di Tembagapura. Mau perak ada, granit ada, marmer ada. Apa yang tidak ada di Indonesia? Semua ada. Bahkan yang tidak dimiliki negara lain, Amerika punya apa? Nggak punya kekayaan alam Amerika. Ya, bikin mie, bikin oli, ya. Itu bahannya dari mana? Ini Indonesia, dari Arab gitu. Tapi dijualnya mahal ke kita gitu. Indonesia semua ada, kok kenapa belum makmur juga? Tadi Allah sudah menjanjikan akan diberikan kemakmuran itu ketika sudah ada syaratnya dimiliki. Pertama adalah iman dan takwa itu tadi. Maka mari kita jadikan Muhammad Zaki Ishak dan juga Zaki yang lain milik kita, Pak. Kita semua punya anak, kita semua punya anak kecil atau cucu-cucu. Itu yang menjadi harapan kita. Jadikan mereka anak-anak yang soleh, ya, ajari mereka dengan komitmen, kejujuran dan juga dengan ilmu agama. Maka insya Allah bisa jadi kita yang menanam hari ini, pada saatnya nanti kemakmuran itu datang, mungkin kita sudah tiada, nggak masalah. Tapi kita punya andil di situ. Inilah yang menjadi PR kita semua, masyarakat Indonesia. Di mana-mana masih banyak kekurangan, masih banyak keributan dan sebagainya. Oleh karena ada satu syarat yang tidak dimiliki. Rata-rata kita kadang-kadang nyaman dengan diri sendiri. Yang penting saya udah sholat selesai. Itu nggak bisa begitu. Karena surat Al-Asr tuh bunyinya lengkap tuh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Setelah iman, orang yang beramal salih. Apakah selesai? Tidak, ada satu lagi, yakni orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Artinya orang-orang yang berdakwah. Maka ini diperlukan. Mari kita ajak
masyarakat ini untuk soleh bersama kita, untuk bertakwa bersama kita. Ajari anak-anak kita, ayo perkenalkan mereka dengan agama ini, supaya besar mereka sudah terbiasa untuk sholat 5 waktu, terbiasa untuk berbuat amal soleh oleh karena didikan dari kita semuanya. Yang kedua, syarat kedua adalah harus memupuk persatuan umat. Ayatnya surah Ali Imran ayat 104 ya. Yuk bacakan lagi ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah pada tali Allah secara bersama-sama. Bersatunya karena Allah. Bersatu ini dibutuhkan sebagaimana bersatunya umat ini pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hasilnya bisa dinikmati tanggal 17 Agustus 1945. Maka persatuan ini dibutuhkan. Jadi kita tidak membuang energi oleh karena pepecahan-pepecahan itu. Sudah saat ini nggak boleh lagi ada yang pecah. Kalau perbedaan-perbedaan furu'iyah itu suatu hal yang biasa dan nggak bisa dihilangkan. Antara kunut nggak kunut pun masih akan ada, nggak bisa orang disuruh sama dengan kita tuh nggak bisa. Dalam keluarga aja sudah beda-beda. Satunya suka ikan digoreng, satunya suka di bumbu asam manis, kan beda itu. Bapaknya suka ikan dibakar. Nah kita pingin semua tetangga harus ikut saya, sama-sama harus begini nih, nggak bisa. Maka yang ada cari persamaannya karena Allah dan tetap bersatu, ini yang dibutuhkan. Baru yang ketiganya adalah cinta tanah air. Itu satu keharusan agar kita bisa bangga sebagai bangsa Indonesia, membeli produk Indonesia, kemudian lebih mencintai Indonesia daripada mencintai negara yang lain, sehingga disinilah akan muncul kemakmuran. Ya lal waton. Coba sekali lagi ya lal watonnya. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman, inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu man yadika yawma qami hayya qaimama, kullu man yadika yawma qami hayya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu,
Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Iya, yalal waton. Jadi al-hub minal iman. Hubul waton minal iman. Cinta negara itu bagian dari iman. Maka jangan lupa cintailah Indonesia dan juga produk-produk Indonesia, sehingga dengan demikian kita bisa sukses. Ketika kita yang membuat, kita yang membeli, maka ini syarat juga untuk mendukung keberhasilan Indonesia di mata dunia. Maka tugas kita sekali lagi mensolehkan anak kita, ya, dengan membekali mereka dengan pelajaran agama, masukkannya ke pesantren-pesantren, ya, menjadikan mereka hafidh Quran, dan juga kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia, juga kemudian bersatu. Maka itu semua menjadi syarat suksesnya bangsa ini insyaallah ke depan. Semoga kita bisa menjadi ayah ataupun kakek yang bisa diteladani oleh anak dan cucu kita, sehingga menjadikan anak cucu kita bangga sebagai anak, sebagai cucu, dan juga sekaligus sebagai bangsa Indonesia, sehingga tercapailah Indonesia yang makmur, sejahtera, aman dan sentosa dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adana lakum ajmain wa minkum. Wallahul muwaffiq lakumut thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik, kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك يا فتاح يا عليم. افتح على محمد زكي إسحاق بن أدي كورنياوان. اللهم اجعله ولدا صالح. اللهم اجعله صالح. اللهم اجعله صالح. اللهم اجعله فقيه في الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.